Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah ekonometri pagi hari ini, kita awal dengan doa bersama suratul Fatihah. Semoga yang kita bahas nanti bisa kita pahami dengan baik sehingga kita bisa mengerjakan semua tugas UTS maupun UAS dengan lancar, dengan sukses dan berhasil apa yang kita harapkan dari awal. Al-Hadiniyah wa ala kulli syarafah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjut ke materi kemarin tentang metode estimasi parameter model statistik linier, dimana kemarin kita sudah bahas metode yang pertama yaitu OLS, Ordinary Least Square atau metode kuadrat terkecil. Hari ini akan kita lanjutkan metode modifikasi daripada least square. Kalau kemarin ordinary artinya yang biasa, yang hari ini kita coba membahas untuk yang modifikasi dengan nama restricted least square estimator atau RLS, di mana least square ini dimodifikasi dengan batasan-batasan tertentu. Kalau kemarin tidak ada batasan apapun. Kenapa perlu dibatasi? Karena dalam realitas parameter beta itu merupakan proporsi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya. Jadi dalam ekonomi proporsi itu pasti tentu ada batasnya. Misalkan penjualan sebuah produk kalau ditentukan oleh beberapa faktor, maka faktor-faktor itu pasti punya proporsi tertentu sehingga total dari proporsi masing-masing faktor pendukungnya itu 100%. Namun ada juga yang mungkin ada faktor lain yang tidak bisa atau belum diteliti, maka tentu kurang dari 100%. Namun jelas proporsi itu nggak akan pernah lebih dari 100%. Sehingga batasan-batasan itulah yang kita harapkan bisa modifikasi metode kemarin, yaitu metode ordinary least square, yang mana beta itu nggak ada batasan apapun. Jadi sembarang nilai beta, baik plus minus, baik total beta 1 ditambah beta 2 keseluruhan, tidak ada batasan berapa persen atau berapa proporsi masing-masing, nggak ada batasan. Nah terkadang kita dalam konsep ekonomi terdapat kendala-kendala tertentu yang memang harus dibatasi. Misalkan kita ambil sebuah fungsi produk atau fungsi produksi Cobb-Douglas dalam ekonomi. Fungsi produksi Cobb-Douglas yang disimbolkan atau ditulis dalam bentuk persamaan seperti ini, yaitu Q, yaitu jumlah produk, itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor modal dan faktor tenaga kerja. Ini C itu capital ya, modal. Ini salah ketik ya, bukan model, modal. C capital of product, modal, dan L labor of product atau tenaga kerja. Jadi sebuah produksi itu ditentukan oleh modal dan tenaga kerja. Kalau memang itu produksinya hanya ada dua faktor ini. Ini diasumsikan hanya ada dua faktor. Misalkan ada mesin, listrik, biaya bahan, biaya alat, semua itu masuk ke modal. Modal itu kan berupa uang. Semua dalam bentuk uang. Tetapi untuk tenaga kerja yang merupakan tenaga operasional itu masuk ke gaji, maka itu bisa dikatakan sebagai faktor tenaga kerja.
Misalkan hanya ada 2 faktor ini yang berpengaruh. Maka 2 faktor ini harus memiliki proporsi masing-masing yang dimana proporsi total keseluruhan sama dengan 100%. Artinya begini, ini produksinya bukan produksi yang berupa fungsi linier sebagaimana kita bahas pada matematika ekonomi. Karena matematika ekonomi itu fungsi produksi itu masih matematika dasar ya. Sehingga modelnya ya hanya sekedar model paling polinomial paling besar, paling banter, paling sulit polinomial. Polinomial itu bisa pangkat berapapun. Tetapi di sini ini bukan polinomial, ini adalah fungsi eksponensial ya ini. Fungsi eksponensial di mana fungsi eksponensial itu perkembangannya tidak linier. Jadi perubahan kenaikan jumlah produk itu tidak linier. Artinya tidak naik secara konstan, tapi naiknya secara eksponensial. Persamaan ini dalam matematika dikatakan persamaan non-linier, sehingga fungsi Cobb-Douglas ini adalah fungsi non-linier. Nah, hari ini sebenarnya kita kan mau bahas fungsi atau model yang linier. Tetapi bukan linier murni, tapi yang statistik linier. Ini beda ya. Statistik linear kemarin sudah kita bahas bahwasannya statistik linear itu model apapun kalau bisa ditransformasi dalam bentuk linier maka dia menjadi statistik linier. Artinya bisa diselesaikan secara linier. Kita perhatikan fungsi Cobb-Douglas ini. Fungsi Cobb-Douglas ini dalam ekonomi kita mungkin baru kenal, baru tahu ya fungsi ini. Di matematika nggak pernah ada. Di matematika ekonomi juga nggak ada. Adanya di ekonometrika karena di ekonomi itu hanya fungsi polinomial aja, nggak ada fungsi eksponensial yang susah-susah. Kenapa? Karena matematika ekonomi itu aplikasi matematika dasar saja, nggak sampai yang tinggi-tinggi. Tetapi di ekonometrika kita harus mengikuti dari realitas yang update dari fungsi produksi. Nah, di antaranya ngambil satu contoh dari seorang tokoh Cobb-Douglas, seorang tokoh ekonom. Dia mengembangkan sebuah fungsi produksi berupa fungsi eksponensial sedemikian ini. Nah, dengan proporsi beta, katakanlah, untuk modal. Jadi di sini fungsinya eksponensial, bukan sekedar fungsi linier. Kemudian tingkat tenaga kerja ini proporsinya tentunya sisanya dari modal. Karena modal dan tenaga kerja itu 2 variabel yang sangat berpengaruh pada sebuah produksi atau manufacture. Nggak ada modal, tentu nggak bisa membuat produksi. Nggak ada tenaga kerja, tentu juga nggak bisa. Mesin pun, katakanlah mesin itu bukan tenaga kerja ya, mesin itu modal. Karena alat itu modal. Kalau tenaga kerja itu orang, SDM. Maka SDM itu dikatakan tenaga kerja. Kalau nggak ada tenaga kerja, sebuah produksi nggak akan jalan. Mesin pun, kalau nggak ada yang menjalankan, operator minimal, dia juga nggak akan jalan. Jadi tenaga kerja tetap ada. Meskipun itu produksi atau manufacture yang modern sekali, alatnya canggih sehingga orang-orangnya sedikit yang bekerja, tetap ada tenaga kerja di situ. Oke, sekarang kita perhatikan persamaan eksponensial ini. Kita akan jadikan dia menjadi fungsi atau model linier. Dengan cara kalau eksponensial, maka kita menggunakan fungsi inverse-nya sebagai transformatornya. Kita mengetahui ini adalah fungsi eksponensial ya. Mungkin Anda juga harus kembali memahami dari konsep matematika. Fungsi atau persamaan non-linier ini katakan eksponensial pasti punya fungsi inverse. Artinya fungsi balikan. Fungsi inverse kalau dikomposisikan dengan fungsinya,
Artinya fungsi inverse dengan fungsi aslinya itu hasilnya adalah identitas menurut aturan matematika. Kalau misal perkalian, kita tahu operator atau fungsi yang menggunakan operasi perkalian, dia punya inverse, sehingga kalau digabung, misalkan saya punya fungsi f, boleh ditulis x, boleh enggak, boleh atau f saja, saya tulis lengkap f dan g. Saya komposisikan. Nah, kalau komposisi di sini tentunya bukan komposisinya harus perkalian, tidak. Biasanya dalam matematika ditulis dalam bentuk bundaran kecil, fungsi komposisi ya, atau ditulis F bundaran G. Simbol seperti ini kan tidak asing bagi orang matematika kan. Fungsi komposisi. Apa makna dari bundaran bebas? Bisa perkalian, bisa penjumlahan, yang penting digabung. Itu namanya fungsi komposisi. Nah, sekarang misalkan F itu fungsinya adalah perkalian. Maka, apakah fungsi G ini atau fungsi inverse-nya itu apa? Sehingga dia menjadi fungsinya fungsi identitas. Artinya, identitas kalau misalkan fungsi identitas itu kalau X ya kembali ke nilainya 1 karena identitasnya. Tapi identitas masing-masing operator tentunya berbeda ya. Masih ingatkah matematika dasar fungsi inverse ya? Inverse-nya perkalian itu apa sih? Sehingga kita mau mencari bahwasannya F dikomposisikan inverse-nya, saya tulis F inverse, dia sebagai fungsi G, itu akan sama dengan komposisi baliknya komutatif, F inverse dikomposisikan dengan F. Hasilnya adalah identitas. Fungsi identitas. Maka siapakah F inverse itu? Kalau F-nya adalah fungsi perkalian. Ada yang ingat apa fungsi inverse dari perkalian? Iya. 1/x, Pak. 1/x berarti pembagian. Ya, Mbak. Per itu kan bagi. Ya. Jadi inverse-nya perkalian adalah pembagian. Ya. Pembagian boleh ditulis di 2, boleh ditulis per, boleh. Nah, kita buktikan misalkan ada 2 variabel X atau X aja ya, misalkan X saya kalikan dengan 2, berarti 2X, operasinya dikalikan dengan 2X, atau saya tulis Fx sama dengan 2X, misalkan gitu. Fx sama dengan 2X, maka F inverse-nya apa, Mbak? N inverse-nya apa? 1/2x. 1/2x. Berarti di sini kita buktikan komposisinya ini dengan ini. Apakah hasilnya identitas? Jadi F bundaran F inverse dari variabel X. Hasilnya apakah dia identitas? Ya, identitas, Pak. Hasilnya di sini apa? F inverse X. Berarti di sini menurut aturan matematika adalah yang pertama dulu itu yang dikerjakan F apa F inverse-nya. Menurut aturan komposisi yang dikerjakan dulu apanya? F inverse. F inverse. F inverse.
Jadi F inverse-nya dikerjakan dulu. Kalau yang F-nya, tapi di sini F yang terakhir berapa? Di sini F-nya nulisnya yang di belakang, yang di sini. Jadi nulisnya kayak begini. Ya. Jadi yang dikerjakan yang dalam dulu. Maka di sini F inverse X hasilnya adalah 1/2X. Ya toh? Sekarang kita fungsikan 1/2X itu menurut aturan fungsi F, yaitu 2X. Berarti hasilnya adalah kalau Fx itu 1/2X, kalau F 1/2X hasilnya 1/4X. 1/4X. 1. 1, ada yang 1/4X, ada yang 1. 1 Pak, 1 Pak, 1 Pak. Kalau X itu 2X, kalau 1/2X hasilnya 1/X, Pak. 1/X. X. Ya, 1/X. Kita buktikan ya. Ini kan 2 kali X, berarti ini 2 kali 1/2X. 1/2X. Jadi hasilnya 1/X. 1/X. Apakah 1/X itu identitas? Artinya apa sih identitas? Begini loh ya identitas itu. Identitas itu kalau fungsi rintas dari X itu hasilnya apa? X, Pak. Ya X sendiri ya. Kalau identitas kan dia sendiri. Apakah hasilnya X setelah dikomposisikan? Ternyata enggak. Berarti bukan yang salah yang mana? Inverse-nya ini yang salah. Ya. Jadi harusnya apa ini? Inverse-nya. Harusnya X/2, Pak. X/2. Harusnya X/2. ini X/2. Kita tes sekarang X/2. Ini diganti X/2. Apakah kalau dikalikan 2 hasilnya X? Iya. Iya. Ya, Iya. kalian bisa membuktikan sendiri ya. Berarti ini inverse-nya. Jadi kalau dikalikan atau dikomposisikan dengan fungsinya, dia akan menjadi fungsi identitas, artinya dia kembali ke X kalau difungsikan. Berarti 2X itu fungsi inverse-nya itu adalah X/2, bukan 1/2X. Paham ya? Iya, Pak. Ini adalah fungsi apa ini? 2X itu adalah fungsi perkalian, ya kan? 2 kali X, ya toh? Kalau ini fungsi apa? Fungsi pembagian. Kan tadi Mbak Jema udah bilang ini. Nah, ini lupa ya. Iya toh? Perkalian, inverse-nya pembagian. Ini kan 2 kali X. Masa nggak tahu sih kalau ini 2 kali X? Ini 2X itu perkalian. Jadi inverse-nya dibagi. Berarti X dibagi 2. Bukan 2 dibagi X. Ya. Tapi X dibagi 2. Yang kita fungsikan kan X. Berarti tadi X dikalikan 2. Berarti inverse-nya ya X dibagi 2. Nah, ini terkecoh. Padahal di sini loh sudah terkunci, di sini belum terhapus. Berarti pemahaman ini yang belum dikunci. Kalau saya kasih contoh ini ternyata bingung, ya enggak? Saya kasih contoh 2X ternyata amburadul ini terkecoh di sini. Jadi yang dibagi variabelnya itu siapa di sini? X. Ini 2 kali X. Maka inverse-nya apa? Pembagian. Berarti X dibagi 2. Paham ya?
Mau dicoba lagi? Coba saya tes. Ini perkalian. Sekarang fungsi F saya buat yang lebih mudah. Masa lebih mudah aja nggak bisa? Lebih mudah dari perkalian itu apa sih? Apa Mbak Nabila? Lebih mudah dari perkalian. Penjumlahan, Pak. Penjumlahan. Oke, Mbak Nabila minta penjumlahan 2 plus X. Silakan cari inverse-nya apa Mbak? Atau Mas yang lain? Inverse dari 2 plus X. Sehingga kalau dikomposisikan hasilnya identitas. X kurang 2, Pak. X min 2. Kalau ini dibolak-balik nggak masalah X plus 2. Tapi kalau dikurangi kan dibalik nggak boleh. Sama seperti ini, 2 kali X dengan X kali 2 sama aja. Tapi kalau ini X dibagi 2 dengan 2 dibagi X kan nggak boleh. Nah kan dibalik-balik itu harus tahu aturannya. Ini inverse-nya X min 2. Apakah betul kalau komposisikan dua fungsi ini hasilnya identitas? Kita cek 2X. Yang pertama depan aja boleh. Misalkan pertama 2 plus X. Kemudian kita buat fungsi komposisinya X min 2. Ini kan dianggap sebagai X-nya kan. X-nya. Kemudian dikurangi 2. Hasilnya apa? Ayo. Hasilnya apa? Hasilnya X. Berarti benar. Inverse-nya adalah ini. Paham ya? Kalau mundur sudah bisa, maka sekarang maju. Maju itu yang lebih sulit dari perkalian. Fungsi apa? Lebih sulit atau tingkatannya lebih tinggi dari perkalian. Apa Mas Hendra? Pembagian. Pembagian itu sama dengan perkalian. Wah ya Mas ya. Pembagian kok sama dengan perkalian Pak? Ya beda ya, kalau anak SD bilang gitu, anak kuliah tuh bilang sama. Kenapa? 1 dibagi 2 sama aja dengan perkalian. 1 dikali setengah. Nah, berarti sama dengan perkalian ya. Artinya setaraf, selevel. Bukan sama persis selevel. Penjumlahan kok sama dengan pengurangan? Iya, 2 ditambah 3 sama aja dengan pengurangan. 2 dikurangi min 3 loh ya kan? Sama. Nah, sekarang lebih tinggi dari perkalian apa? Apa yang lebih tinggi dari perkalian? Wow, Kak. Fungsi matriks, Pak. Oh, fungsi matrik. Persamaan, Pak. Matrik itu bukan fungsi, Mbak ya. Matrik itu bukan fungsi. Matrik itu gini, Mbak. Matrik itu bentuk penyajian. Ada bentuk matrik, ada bentuk skalar, ada bentuk vektor. Ya. Yang kita bahas semuanya itu skalar, satu bilangan. Kalau beberapa bilangan ke bawah atau menyamping vektor. Kalau ada banyak itu matrik. Nah, operasinya kan penjumlahan bisa untuk matrik, perkalian bisa untuk matrik. Artinya matrik itu bukan operasi, dia penyajian. Paham ya? Nah, sekarang yang lebih tinggi tingkatannya dari perkalian dan pembagian itu apa? Pangkat. Pangkat. Ya, pangkat. Pangkat itu fungsi apa? Fungsi polinomial. Iya. Ya. Pangkat itu fungsi polinomial loh ya, jangan sampai X pangkat 2, Pak. X pangkat 3. Ini polinomial namanya. Ya kan? Fungsi polinomial misalkan F X sama dengan X kuadrat. Sebenarnya X kuadrat itu kan sama dengan perkalian. X kali X. Ya enggak? X kali X. Kalau perkalian, kata yang tadi inverse-nya pembagian. Apakah benar ini fungsi inverse-nya
pembagian, sampean cek siapa fungsi inverse dari X kuadrat. Yang tahu duluan? Siap. Akar dari X. Apa Mas Roset? Fungsi inverse-nya? Akar X. Akar dari X, Pak. Berarti di sini X akar X. Akar X itu tentu bukan pembagian toh. Bukan. Kenapa? Karena meskipun X kuadrat itu X kali X, maka tetap kita tidak mengatakan ini perkalian. Kalau ini perkalian, maka inverse-nya kan pembagian tadi. Ternyata ini bukan pembagian. Apakah perlu dibuktikan bahwa ini adalah inverse-nya? Nggak perlu ya, sudah otomatis tahu ya, di luar kepala kan, bahwasanya ini kalau dia komposisikan dengan akar, maka hasilnya kembali ke E. Jadi sekarang fungsi polinomial ini berarti inverse-nya apa? Fungsi polinomial itu inverse-nya apa? Akar. Akar ya. Fungsi akar. Fungsi polinomial ini kan X kuadrat. Kalau X pangkat 3. Ayo, kalau X pangkat 3 inverse-nya loh, kok belum di luar kepala? X pangkat 1/3, Pak. X pangkat 1/3. Kenapa kok pangkat 1/3, Mas? Akar pangkat 3, Pak. Akar Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari X. Akar pangkat 3 dari X. Berarti akar 2 tadi boleh ditulis X pangkat 1/2. 1/2. Ini akar kuadrat dari X, ya kan? Ini akar kuadrat. Biasanya ditulis sama tidak, nggak ada masalah. Tapi kalau ini akar pangkat 3 dari X, maka harus ditulis. Katanya ini fungsi polinomial. Apakah ini bukan fungsi polinomial? Kan fungsi polinomial itu X pangkat N. Ya kan? N itu bilangan apa? Bilangan Bulat. bulat ya? Enggak, Ding, Pak. Real, Pak. Real, Pak. Real apa bulat? Real, Pak. Real. Kenapa? Pangkat setengah, pangkat 1/3, bahkan pangkat negatif, ini tetap polinomial. Ya, ingat, tetap polinomial. Jadi, fungsi inverse polinomial ini tetap namanya juga polinomial. Bukan fungsi pangkat namanya ya, fungsi polinomial. Ini kan maksudnya X pangkat N gitu kan. N itu bilangan real, bebas. Tidak harus bilangan bulat. Ya mungkin dulu kalau waktu sekolah, Anda hanya diingatkan pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, bilangannya bulat positif. Ya kan? Sekarang Anda kuliah kan mengenal pangkat 1/, bahkan pangkat negatif. Ya kan? Jadi pangkat bilangan N ini bukan hanya sekedar bilangan bulat, tapi real. Jadi polinomial itu tidak sekedar bilangan bulat, negatif termasuk bulat, tetapi desimal juga bisa masuk bilangan real. Jadi fungsi polinomial, inverse-nya tetap fungsi polinomial. Nah sekarang yang lebih tinggi dari fungsi polinomial apa? Anda orang matematika itu harus tahu strata operasi ya, karena sampean itu calon-calon sarjana matematika loh ya. SMAT, bukan SSI kan. SSI kan nggak jelas, sains nggak jelas.
Sekarang jelas harus ilmuwan matematika, harus paham betul matematika. Kalau SSI kan sains nggak jelas, sains itu kan banyak. Saya aja SSI nggak jelas kemana-mana. Tapi kalau SMAT harus paham betul tentang matematika. Nah sekarang strata lebih tinggi dari polinomial itu apa? Anda kuliah menjadi sarjana kurang setahun lagi ya. Amin. Amin enggak? Oh enggak diamini. Minta setahun lagi apa 2 Amin, tahun Mbak. lagi? Kurang setahun lagi itu kurang berapa semester? 3 semester ya? 2 semester kan? 2 semester loh. Tinggal 2 semester kan setahun lagi memang. Ya kan apa ya? Ironi kalau sampai tidak tahu strata operasi, nanti ditanyai orang yang matematika, "Saman kan sarjana matematika nggak ngerti sih." Saman dulu kuliah ngantuk ya. Sekarang lebih tinggi dari fungsi polinomial itu apa? Oh, lupa semua. Mas Roset, lupa. Sebenarnya fungsi-fungsi yang kita pelajari itu bukan hal yang baru sih. Mungkin dulu aja waktu kuliah ngantuk, nggak fokus, sehingga lupa atau nggak paham. Soalnya itu sudah diberikan dulu-dulu itu. Nggak ada yang belum pernah diberikan dalam fungsi operasi matematika itu. Semua sudah diberikan. Fungsi apa yang lebih tinggi dari polinomial? Fungsi kuadrat mungkin, Pak. Kuadrat itu tadi sudah kita bahas, Mas. Itu fungsi sama. apa? Ngantuk ya. Oh, sama, Pak. Fungsi kuadrat sudah kita tulis Sama tadi. polinom. Iya, sama dengan polinomial. Bahkan bukan hanya kuadrat, kubik, pangkat berapapun, akar, termasuk polinomial. Nah, sekarang yang lebih tinggi itu apa? Yang lebih susah dari polinomial itu apa? Fungsi eksponensial, Pak. Fungsi eksponensial, kita cek. Contohnya gimana Mbak Nabila? Nah, bisa menyebutkan, tidak bisa memberi contoh? 2 pangkat X, Pak. 2 pangkat X. Kalau tadi kan X pangkat 2, Mas Hendra yo. Sekarang 2 pangkat X beda ya. Tadi X kuadrat, fungsi kuadrat. Sekarang X 2 pangkat X. Nah ini beda bentuknya. Nah kalau ini bukan polinomial. Ini namanya fungsi eksponensial. Bukan fungsi pangkat ya, tapi fungsi eksponensial. Lupa eksponensial yang saya kenal apakah seperti itu? Mungkin ada pikiran Anda seperti itu, silakan komentar. Apakah itu fungsi eksponensial, bukan bentuk yang lain? Ada yang komentar seperti itu dalam benaknya? Atau memberikan contoh lain fungsi eksponensial, bukan begitu Pak? Silakan. Ini pendapatnya Mbak Nabila. Silakan, ada pendapat lain fungsi eksponensial yang bagaimana? Ada yang pendapat lain fungsi eksponensial, contohnya? E pangkat X, Pak. E pangkat X. E itu apa? Eksponensial, Pak. E adalah Bilangan natural. ya bilangan natural, ya, bukan eksponensial. E itu memang singkatan dari EXP atau eksponensial, Mbak, betul. Tetapi ini adalah sebuah bilangan natural, kata Mas Hendra. Bukan bilangan asli ya. Natural itu bukan asli, tapi apa? Hah? Murni ya. Murni. Natural, Pak. Natural. Nah, Murni itu pure, Mas. Murni itu pure.
Pure itu murni, nggak ada campuran, itu pure. Kalau natural apa bahasa Indonesianya? Alami, Pak. Alami. Bukan asli ya. Alami. Kalau asli itu apa bahasa Inggrisnya? Real. Asli bahasa real. Real itu nyata. Ya. Wes kaca bahasa Inggrisnya. Asli itu bahasa Inggrisnya apa? Saman beli HP asli. Ori. Nah, kalau ingat kalau No. HP, lah ingat HP aja inget banget asli itu apa. HP orisinil itu HP asli. Enggak orisinil ya KW ya. Nah, orisinil inilah yang asli. Jadi Anda jangan mengatakan natural itu bilangan asli, salah. Enggak ada bilangan asli. Yang ada bilangan alami. Loh Pak, dulu saya sekolah diajari Bu Guru, Pak Guru bilangan asli, ya kan? Ya toh, bilangan asli. Di kuliah nggak pernah diajari Pak bilangan asli itu kayak apa. Berarti yang salah siapa? Gurunya apa dosennya? Gurunya, Pak. Gurunya. Sebenarnya nggak ada salahnya. Kita memberikan informasikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat penerimaan siswa. Siswa kalau diberi bilangan yang tinggi-tinggi, pusing dia, belum waktunya kepenuhan kepalanya nanti. Ya enggak? Maka dia diberikan dulu bilangan asli 1, 2, 3. Wong anak kecil aja diajari bilangan hanya 1 sampai 9 dulu. Ya enggak? Ya itu, karena penerimaan mereka baru sekedar itu, ya bilangan asli itu udah dikasih. Tapi di kuliah loh, sudah kuliah loh ya, kuliah itu bukan zamannya bilangan anak sekolah lagi, maka dikenalkanlah bilangan yang lebih tinggi, yang mengcover keseluruhan, namanya bilangan bulat, integer istilahnya ya. Ada negatif, positif. Nah, bilangan asli sebenarnya enggak ada. Itu hanya apa? Hanya untuk pembelajaran anak sekolah tingkat apa? Tingkat SD ya. Bahkan PAUD pun sudah diajarkan 1, 2, 3 sampai 10. Ya enggak? Itu bilangan asli. Nah, tapi anak kuliah udah enggak diperlukan. Apalagi bilangan cacat termasuk enggak ada kan? Enggak ada. Itu zaman sekolah dulu masih diajarkan. Jadi bukan gurunya yang salah, karena kita tahap penerimanya masih di situ. Waktu sampean di Mahat kan seperti itu ya, di pondok barangkali yang pernah mondok. Ajaran mulainya kan masih apa? Qiraati apa, bacaannya Iqra ya. Iqra, kok nggak langsung Quran sih Pak? Ya sampean masih anak-anak yang kitabnya ya Iqra gitu. Kemudian di Mahat diberi kitab apa yang pertama? Ajurumiyah ya. Masih ingat Ajurumiyah? Pertama kan Ajurumiyah, langsung At-Tirmidzi, kemudian baru Alfiyah. Ya enggak? Kalau langsung Alfiyah, waduh, enggak kuat. Langsung Alfiyah, itulah tingkat-tingkatannya memang sangat menentukan tingkat-tingkatan itu. Oke, kembali ke sini. Ini bilangan natural. Jadi bilangan tertentu ya, yang kalau dituliskan itu 2, sekian, sekian, sekian. Ini bilangan yang tidak rasional. Aduh, kata apa itu rasional? Jangan-jangan sama juga nggak tahu. Apa sih bilangan rasional itu? Coba Mbak Jihan. Bilangan rasional itu apa? Enggak tahu. Mbak Enjila? Bilangan yang dapat menyatakan A per B, Pak. Bilangannya dapat menyatakan A per B, simbolnya apa Mbak? Rasional itu. Kalau Z integer, bilangan bulat. Kalau R real, bilangan real. Kalau bilangan rasional simbolnya apa?
Mbak Zulfi? Ada Mbak Zulfi? Ya, Pak. Apa? Simbolnya apa? Rasional? I bukan, Pak. Iya, betul. Ki. Ki itu simbol bilangan rasional. Ini kok gini? Bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk kata Mbak Unjila tadi A per B. Di mana A dan B itu bilangan apa, Mbak? Mbak Zulfi? A dan B bilangan apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat, Pak. A dan B bilangan bulat. B-nya tidak boleh sama dengan 0. 0. Kalau A boleh 0 enggak? Boleh. Boleh, Pak. Boleh, A-nya boleh 0. Kalau A-nya nggak boleh 0, nanti 0 ini bisa dibentuk dalam bentuk apa? Kan ini boleh 0 per 1 juta kan boleh. Jadi yang atas boleh 0, tapi yang bawah nggak boleh. Nah, ini bilangan rasional. Nah, tadi saya mengatakan, ini bukan bilangan rasional eksponensial itu. Jadi lawannya rasional itu apa? Mas Roset? Irasional. Irasional simbolnya. Irasional biasanya dituliskan sebagai IR. Irasional. Jadi enggak rasional. Bukan R ya. Kalau R itu real ya. Kalau Q yang rasional. Berarti selain rasional, selain yang tidak bentuk dalam A per B seperti 2, ini. Eksponensial itu bukan bilangan rasional. Tapi termasuk bilangan real ya, karena real itu bilangan yang paling besar. Selain real ada enggak bilangan apa? Imajiner. Imajiner. Jadi ada bilangan real. Imajiner simbolnya apa? I. I. Kalau tadi kan IS, sekarang I. Imajiner saya gabung dengan real, hasilnya apa? Bilangan apa? Kompleks. Kompleks. Sudah pernah kan kuliah kompleks? Iya toh? Sudah pernah. Sudah lulus kan? Itu bilangan kompleks. Nah, sekarang kembali ke sini. Ini bukan bilangan rasional. Kalau yang ini, 2 ini jelas bilangan rasional. Karena 2 bisa dalam bentuk 2 per 1, 4 per 2, 1000 per 500. Nah, semuanya nilainya sama, yaitu 2. Berarti 2 itu bilangan rasional. Apakah hanya bilangan rasional yang boleh pangkat X? Halo, apakah hanya bilangan rasional yang pangkat X? Tidak, Pak. Tidak. Berarti Tidak. boleh bilangan irasional kan? Bilangan irasional diantaranya itu ini bilangan eksponensial atau bilangan natural. Selain bilangan natural yang irasional, bilangan apa yang Anda tahu? Pi. Pi. Pi, ya. Anda kenal bilangan pi, bilangan dalam lingkaran, yaitu sama dengan berapa? 3,1415. 3,1415. Ini berhenti apa terus? Terus Terus, nggak pernah Terus, berhenti ya? Ya, Kalau 22/7 yang Anda kenal waktu sekolah SD, ini bilangan pi enggak? bukan. 22/7 waktu Anda sekolah kelas 5 sudah dikenalkan ya lingkaran. Ini bilangan pi atau bukan waktu sekolah dulu? Iya. Kalau waktu sekolah iya. Ya, waktu sekolah dikenalkan 22/7 kan, bukan 3,14 toh.
Iya enggak? Dua-duanya, Tapi Pak. waktu kuliah Dua-dua. Mbak Nabila mengatakan 22/7 bukan pi. Iya enggak? Iya, Pak. Waktu sekarang kuliah sadar ternyata 22/7 bukan pi. Apakah dulu bujui gurunya? Ya tentunya kita nggak boleh ya nyalakan guru. Guru nggak salah. Karena waktu kita waktu SD dulu hanya mampu menerima 22/7 untuk jadikan rumus lingkaran. Sebab kalau dipakai koma-koma gini bulet sama tambah bingung. Tambah wegah belajar matematika. Ya kan? Sehingga 22/7 sebagai pendekatan bilangan pi itu hanya pendekatan. Sebenarnya bilangan pi itu tidak terbatas. Koma-komanya ini enggak ada batasnya. Artinya apa? 22/7 kan terbatas namanya ya. 22/7 kan bilangan rasional. Tetapi ini pi bukan rasional. Sehingga pi merupakan bilangan rasional yang bisa pangkat X. Pi pangkat X. Berarti rasional boleh dipangkat X. Kalau eksponensial juga boleh pangkat X. Berarti kalau saya simpulkan fungsi eksponensial ini adalah A pangkat X. Di mana A-nya bilangan apa? Bilangan real. Imajiner boleh enggak? Tidak boleh karena dia imajiner. Imajiner itu kalau nanti dipangkatkan, dia tidak akan menghasilkan bilangan imajiner lagi. Jadi dia nanti, dia kan sudah belajar fungsi kompleks ya, fungsi kompleks imajiner kalau dipangkatkan dia akan menghasilkan sebuah bilangan real juga, bukan murni bilangan imajiner. Jadi dia akan menjadikan bilangan kompleks. Jadi di sini A ini bilangan real. Siapapun A. Nah, yang ini khusus bentuknya ini bilangan eksponensial, bilangan natural. Berarti ada dua tipe. Eksponensial ini bilangan real atau bukan sih? Real, Pak. Real ya, Iya, Pak. jangan Anda mengatakan eksponensial bukan real. Dia bilangan real. Jadi dia masuk di dalam sini kan. Nah, sehingga ini bilangan real itu umum. Ini bilangan eksponensial ini khusus. Sehingga namanya dibedakan. Kalau ini namanya eksponensial general umum. Kalau ini eksponensial apa? Natural. Karena ada khususnya. Anaknya diberi nama natural. Kalau umum general. Jadi sama-sama fungsi eksponensial. Jadi dua-duanya disebut fungsi eksponensial. Jadi eksponensial itu bukan hanya bentuknya E pangkat X, tapi berapapun pangkat X termasuk fungsi eksponensial. Cuman kalau eksponensial umum, bilangan berapapun namanya general, kalau khusus ya namanya eksponensial natural. Jadi eksponensial itu nggak harus E pangkat ya, nggak harus E pangkat. Berapapun kalau pangkat X tetap namanya eksponensial. Bisa dipahami sekarang? Ada yang bingung? Tanyakan sebelum saya lanjutkan. Ini mumpung saya berikan loh ya di kuliah ini konsep-konsep review dari matematika yang bisa diujikan di komprehensif. Iya kan, ini kan konsep pemahaman matematika komprehensif. Waktu dulu kuliah mungkin sudah pernah diberikan, tapi mungkin waktu itu belum paham atau bagaimana. Nah sekarang mungkin sudah waktu dan masih saya ingat, saya berikan supaya tidak terlanjur. Kembali ke sini, fungsi eksponensial. Nah sekarang pertanyaannya, fungsi eksponensial inversnya apa? Sehingga kalau dikomposisikan, dia menjadi identitas. Silakan saya tunggu 5 menit atau kalau lebih cepat lebih baik. Logaritma, Pak. Oke, Pak. lebih cepat Mas Hendra.
Fungsi logaritma. Misalkan saya punya fungsi f x sama dengan tadi 2 pangkat e. Maka fungsi inverse-nya apa, Mas Hendra? X log 2. X log 2. Ya. X log 2. Gini. Buktikan kalau dia dikomposisikan hasilnya sama dengan X. Buktikan. Sekarang Mas Hendra buktikan pakai coret-coret sendiri ya, saya capek. Saya tutup share screen-nya. Yang lain juga boleh coret-coret kalau mungkin Mas Hendra kurang sesuai. Coret-coret di laptopnya atau di mana, atau di kertas dilihatkan di kamera Mas Hendra. Gimana Mas Hendra? Sudah ketemu? Atau yang lain sudah ketemu duluan, silakan. Atau mungkin bukan, jawabannya berbeda dengan Mas Hendra, kalau memang tidak terbukti Mas Hendra.
Saya mau menjawab, Pak. Silakan Mbak Nabila. Kan tadi, tapi jawaban saya berbeda sama Hendra, Pak. Karena saya tidak bisa menemukan yang dari Hendra tadi. Kan Hendra tadi jawabnya Sama, Pak. X log 2. Sedangkan apa namanya, sifatnya logaritma itu A pangkat A log B itu sama dengan B. Berarti 2 pangkat, apa saya perlu coret-coret, Pak? Ya, tampilkan teman-temannya biar ada yang dulu. Oke. Jadi kan siapa namanya tadi, Hendra kan 2 pangkat X itu X ini sama dengan 2 pangkat X. Terus inverse-nya itu ya 2 pangkat 2 log X sama dengan Tulis F inverse ya, bukan sama dengan Fx. oh iya. Itu sama dengan Fx atau bukan? F inverse X sama dengan ya. Pun, Pak. Berarti F inverse-nya X. F inverse-nya yang kita cari. Apa F inverse-nya sama dengan X? Bentar, Pak. Aduh, Pak. Kalau identitas sama dengan X, iya. Tapi inverse-nya yang kita cari. Saya Pak mau membuktikan. Iya, silakan. Dan ya, kalau kita ketemu. Gantian, Pak. Oke. Tadi saya salah, Pak. Sebenarnya tadi jawabannya 2 log X inverse-nya. Ya, ditampilkan Mas Hendra. Iya. Ini enak ya Mas Hendra bisa pakai kaos oblong. Harusnya kuliah Maaf, Mas Pak. online nggak boleh. Iya, Pak. Iya, maaf, Pak. Kalau perempuan pakai kaos oblong nggak kelihatan, tapi kalau mas-masnya kelihatan. Saya aja nggak boleh loh pakai kaos oblong. Kalau baju takwa boleh. Karena itu bukan kaos oblong. Kan di kuliah nggak boleh kan pakai kaos oblongnya, online termasuk kuliah. Tapi nggak apa-apa, artinya ya jangan diteruskan. Kalau dosen lain mungkin tidak diperkenankan. Ini tempatnya Mbak Ijema sama Mbak Nabila sama ya?
Ya Pak, sama Pak. Oh iya, kok sama Kasibuan. Ya, tempatnya sejuk kayaknya. Silakan Mas Hendra. Rumahnya dekatan atau gimana Mbak Juma sama Mbak Nabila? Mana Pak? Rumahnya dekat atau Jauh Pak. Ini nyari wifi Pak. Paketannya habis. Mbak Ivi? Sama Pak. Di tempatnya Mbak Nabila atau Mbak Juma? Di sebelahnya Win Pak ini. Oh, Warung kopi. oh. Tapi pakai wifi-nya kampus. Ayo Mas Hendra. Tapi mahasiswa dapat bantuan kuota kan ya? Enggak. Ya, pasti dapat bantuan. Ada, Pak. Masih belum Pak. Masih belum ada pengumuman lagi. Oh, belum ada perpanjangan. Dulu pernah dapat ya? Berapa bulan? Iya Pak. Iya Pak. Dua semester. 2 semester, belum ada perpanjangan. 6 Ya, bulan. mahasiswa alhamdulillah dosen sama sekali nggak dapat ini. Nggak dapat bantuan kuota, padahal dosen itu hostnya yang butuh kuota besar. Sehingga saya kalau ngajar di kampus itu kadang nge-lag loh pakai wifi kampus, sehingga lebih baik saya di rumah. Itu background-nya aja, background kampus. Padahal di rumah. Silakan Mas Hendra. Iya, Pak. Saya menggunakan apa? Menggunakan definisi langsung, nggak apa-apa, Pak. Definisi ini logaritma. Apapun, yang penting ditampilkan, biar kita perhatikan. Alah kok miring. Kepala kita capek kalau miring. Bentar, Pak. Kita nanti bisa selesai jam 12, berapa ya? Karena ini belum menyinggung masalah metodenya ini, masalah dasar operasionalnya. Saya, Pak. Ya, coba jelaskan. Jadi dari definisi tadi, dari definisi logaritma, apabila A log B sama dengan C, jika B sama dengan A pangkat C. Nah, dari situ kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan Y, lalu jika X itu sama dengan 2 log Y. Nah, untuk pembuktiannya, kita masukkan fungsi inverse-nya ke fungsi fx-nya, yaitu 2 log 2x, 2 log 2 pangkat x, lalu x 2 log 2, sehingga menjadi x. Nah, sehingga terbukti bahwasanya 2 log y itu inverse dari 2 pangkat x. Berarti fungsi inverse dari fx-nya tadi 2x ya, 2 pangkat x ya. Inverse-nya apa? 2 log x. 2 log x, itu inverse-nya. Loh, kok udah dikeluarkan? Tampilkan lagi, belum selesai. Tinggi, Pak. Mana fx-nya apa tadi? 2 pangkat x. Itu, Pak, dari pembuktiannya itu kan ketemu 2 log dari definisi itu kan ketemu 2 log y. Nah, itu 2 log y itu kita misalkan kan y. Nah, itu y-nya itu diganti variabel x, gitu Pak maksudnya. Iya, tulisan fungsi f, x-nya apa, fungsi f inverse-nya apa, secara eksplisit. Oh, iya.
Tidak tertulis, Pak. Nah, ya itu. Apa? Ya. Fx-nya itu 2 pangkat X, and F inverse X-nya itu 2 log Y. 2 log 2 log X, maaf, Pak. 2 log X. Itu ya. Ya, Itu yang 2 log X ya, fungsi inverse-nya. Oke, saya catat. Coba ditutup. Karena samban tidak bisa coret-coret. Jadi saya tulis kembali fungsi fx adalah 2 pangkat x. Sedangkan fungsi inverse-nya dari x 2 log x. Kita gabungkan dengan komposisi f, komposisi f inverse dari x. Sama dengan kita fungsikan yang di dalam dulu, yaitu fungsi inverse-nya. Sebenarnya bolak-balik nggak ada masalah, mana yang depan, mana yang belakang. Karena ini komutatif, maka ini hasilnya fungsi dari 2 log x. Nah, fungsi 2 log x itu ada 2 pangkat, jadi ini 2 pangkat. Menurut aturan logaritma, sudah dibuktikan oleh Mas Hendra, ini hasilnya apa? X, Pak. Sekarang kita balik. Karena inverse itu kan bolak-balik ya, supaya yakin kita buktikan terbalik. Bentar ya. Ya, benar. F inverse dari F. Jadi saya balik untuk membuktikan, meyakinkan bahwa dia inverse. Kalau inverse itu harus bisa dibolak-balik. Artinya depan belakang masih terbukti dia adalah hasilnya identitas. Ini F inverse dari 2 pangkat X. Sehingga hasilnya karena ini adalah fungsinya 2 log X, maka ini 2 log dari 2 pangkat X. Menurut aturan logaritma ini juga hasilnya X. Untuk bukti ini saya kira bisa dipahami ya, sifat-sifat logaritma. Iya, Pak. Ya, bisa. Iya, Pak. Berarti benar bahwa fungsi eksponensial ini inverse-nya adalah fungsi logaritma. Nah, itu kesimpulannya. Ada yang tanyakan? Sementara belum. Sekarang saya punya inverse yang fungsi yang logaritma natural. Tadi kan umum ya. Yang natural sekarang E pangkat X.
apakah fungsi inverse-nya sama dengan ini atau bagaimana? Silakan. Ada yang komentar? Gimana? Coba Mas Roset, apa inverse-nya? Belum bisa. Mbak Ijma, belum bisa. Sama, Pak. Sama apa? E log X, Pak. Hasilnya E log X. Ini ya Mas Roset. Ya. Ya. Jadi Yes, Pak. ini kan natural. Ini general umum ya. General kan umum, ininya umum, bilangan apapun, 2 ini. Nah, 2 ini kalau saya ganti E, ya kan tinggal diganti E ininya. Ya kan? Kenapa tadi lama banget mikirnya? Tinggal diganti. Ya kan 2 pangkat X, sekarang E pangkat X. Ya udah 2-nya diganti E. Nah, ini E log X itu sama dengan apa? E log X sama dengan apa? Simbol Ln X. Ln. 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 Apa sih kepanjangan dari ln X itu? Logaritma natural. Logaritma natural. Kenapa? Karena basisnya ini bilangan natural. Jadi kalau basisnya umum ya logaritma saja. Paham ya? Tidak perlu dibuktikan. Ini hasilnya memang identitas X. Ya, hasilnya fungsi logaritma natural, inverse-nya adalah fungsi eksponensial natural, inverse-nya logaritma natural. Fungsi eksponensial umum, general, hasilnya inverse-nya ya logaritma biasa. Cukup ya? Ada yang mau tanyakan? Saya lanjutkan kalau memang nggak ada. Nggak ada ya? Belum. Saya lanjutkan. Kembali ke sini. Fungsi Cobb-Douglas. Ini merupakan fungsi apa? Tadi? Eksponensial. Eksponensial. Fungsi inverse-nya apa? Logaritma. Logaritma. Nah, sekarang saya menggunakan fungsi inverse-nya eksponensial ini dengan fungsi logaritma. Nah, itu kok ln. Nah, kenapa sekarang saya pakai ln? Ln itu kan basisnya yang natural, ya kan? Basis kan boleh berapa saja, boleh apa saja. Jadi saya gunakan basis logaritma natural. Boleh enggak, Pak? Bukan pakai ln, tapi log.
Boleh. Log itu kan basisnya boleh berapa saja. Ya kan? Basisnya boleh berapa saja. Waktu Anda sekolah logaritma, mungkin dulu basisnya 100. Basisnya 10. Bebas. Nah, ini sekarang dikenalkan logaritma natural, basisnya bilangan natural. Nah, ini kalau saya logkan hasilnya Y, misalkan Y sama dengan len Q. Jadi ini saya logkan Q-nya. Jadi ini dilenkan semua. Semua dua sisi ya. Jadi ini hasilnya len Q. Kemudian ini hasilnya, karena ini aturan logaritma kan pangkat jadi pengali. B len beta len C perkalian hasilnya dijumlahkan karena logaritma 1 min beta len L. Bisa dipahami ya. Sekarang kalau ini saya rubah jadi beta 1, ini saya ganti beta 2. Boleh kan? Saya misalkan simbol baru. Jadi beta 2 adalah 1 min beta 1. Jadi di sini saya tulis seperti ini. Nah, semua ini saya simbolkan X beta. Kenapa X beta? Yang ini sebelah kiri len Q saya simbolkan Y. Jadi len beta len Q yang ini jadi X beta. Betanya itu kan cuma ada beta 1 dan beta 2. X-nya apa kalau gitu? X-nya apa? Supaya menjadi X beta ini. Len apa? Len C. Len C, terus berhenti. Sehingga matrik ini hasilnya sama persis dengan ini. Itu loh. Jadi ini matrik isinya X, ini beta. X ini isinya len C, terus apa? Len L. Len L di sebelah mana letaknya? Di bawahnya apa di sebelah kanan? Kanan. Sebelah kanan. Kanan. Aturan matrik itu ini len C kali beta 1 ditambah len L kali beta 2, ya kan? 2. Jangan sampai Anda salah posisi karena ini aturan matrik. Jadi hasilnya sama dengan sebelah kiri. Sehingga ini saya tulis sebagai X, yang ini beta. Jadi hasilnya kan Y sama dengan X beta, ya kan? Ya, Pak. Ya, berarti ini hasilnya Y sama dengan X beta. Kita sudah kenal Y sama dengan X beta itu kemarin linier kan? Ini linier. Padahal aslinya tidak linier. Ya toh? Sehingga dengan transformasi fungsi inverse-nya dia menjadi linier. Itulah kenapa saya tadi menjelaskan tentang operasi inverse. Karena kalau Anda tidak tahu fungsi inverse-nya, maka Anda nggak bisa mentransformasikan. Kadang sering mahasiswa skripsi itu waktu sidang nggak paham. Kenapa itu dilenkan? Bingung, karena dia nggak punya ilmunya. Tahunya dari buku, mungkin buku saya. Kenapa dilenkan? Nggak tahu alasannya. Nah, kalau sampean tadi kan semua tahu ya kenapa dilenkan, supaya
dia dengan fungsi inverse-nya kan learn. Ya, dia ditransformasi menjadi fungsi inverse-nya, fungsi eksponensialnya adalah learn atau log. Jadi dia menggunakan learn. Kenapa kok dijadikan learn? Supaya menjadi linier. Nah, ini tujuannya. Jadi harus paham alasan-alasan itu. Saya nggak menuliskan di buku, cuman ilmu itu yang disampaikan di kuliah. Sehingga kalau mahasiswa skripsi ngambil referensi, misalkan referensi saya, nggak ikut kuliah saya, nggak bisa jawab pertanyaan penguji. Ya, oleh karena itu kalau ngambil kuliah, ngambil buku saya, harus kuliah saya. Supaya tahu alasan-alasan yang ada di dalamnya. Oke, paham ya? Nggak ada yang tanyakan? Saya lanjutkan. Jadi dengan menggunakan transformasi logaritma, dia sudah menjadi linier. Maka boleh diselesaikan secara least square. Kalau belum linier nggak bisa. Least square kita gunakan. Cuman least square ini kan kita batasi. Di mana beta 2 itu sama dengan 1 dikurangi beta 1. Atau ditulis dalam bentuk beta 1 plus beta 2 harus sama dengan 1. Berarti ini batasannya. Nah, batasan inilah dikatakan sebagai restriction-nya. Batasan least square-nya. Sehingga namanya RLS. Restricted least square. Kemudian kita tulis dalam bentuk matrik. Katakanlah R beta. R itu batasannya. Batasannya ini. Kenapa batasannya ini? Persamaan ini kita tulis dalam bentuk matrik, hasilnya ini. 1 kali beta 1 ditambah 1 kali beta 2 harus sama dengan 1. 1 inilah P. Jadi R beta sama dengan P. Paham ya? Sebab nanti kalau Anda nggak paham, Anda UTS-nya nggak bisa ngerjakan loh ya. Cara mentransformasi, cara menulis matrik. Kalau paham, nggak ada yang tanyakan, saya lanjutkan. Nah, ini bentuknya, bentuk matriknya. Sekarang, tadi ini adalah Y, dijabarkan mulai dari 1 sampai N. Ini X. Ini betanya. Ini linier sudah. Maka dengan cara, kalau ini sudah linier, maka kita boleh menggunakan metode least square. Yaitu bertemu betanya apa? Betanya seperti biasa sebelumnya. Yaitu menggunakan batasan syarat tetap. Kalau yang tanpa batasan, itu enggak ada ini. Ini kan least square yang kemarin biasa. Ditambahi batasan, batasannya ini. P dikurangi R beta. Kenapa kok P dikurangi R beta? R betanya kan tadi sama dengan P. Kalau P dikurangi P, ini betul sama dengan P, maka ini hasilnya 0. Hasilnya 0, maka sama persis dengan least square biasa. Kita cari siapa lambdanya yang belum dibahas. Lambda itu dikatakan Lagrange. Lambda itu adalah simbol batasan. Sehingga ini dinamakan fungsi Lagrange. Kita misalkan lambda bintang adalah 2 lambda. Maka ditulis ulang 2 lambda. Ini transpos ya, petik. 2 lambda. Ingat ukurannya semua ini harus memenuhi ukuran matrik. Sehingga ini namanya fungsi Lagrange L. Dihasilkan setelah dijadikan 2 lambda, ketemulah ini. Kemudian seperti least square biasa, untuk mencari nilai minimalnya kita ambil nilai turunan pertama terhadap beta. Turunan pertama terhadap beta menghasilkan beta.
Jadi inilah ketemu beta RLS ternyata sama dengan beta ULS ditambah batasannya. Nah, sekarang turunan parsial terhadap lambda. Ini kan ada punya lambda. Hasilnya ini sehingga diperoleh bahwa P sama dengan R beta RLS-nya. Sehingga P-nya bisa dicari, dijabarkan. Karena RLS yang tadi di atas dimasukkan ketemu ini. Sehingga lambdanya baru kita temukan nilainya dengan menggunakan beta OLS. Kalau lambda sudah ketemu, dimasukkan lagi ke persamaan beta RLS. Hasilnya sedemikian ini. Paling bawah RLS ketemu ini. Dan dibuktikan bahwa beta RLS itu tidak bias, artinya ekspektasi sama dengan beta. Karena ini yang belakang ada error. Error itu ekspektasinya 0. Jadi ini hilang semua. Dan kovariansinya juga lebih kecil. Maka bisa dibuktikan bahwa RLS juga termasuk blue, best linear unbiased estimator, yang lebih baik daripada beta OLS. Ini teorinya ya, teorinya mengatakan itu. Sifat-sifat, ya tadi kita bahas, dia tidak bias, artinya ekspektasinya sama dengan beta sendiri, dan kovariannya kecil, artinya dia lebih baik atau terbaik. Kalau banyak kan terbaik, best. Sifat-sifatnya, bukti-buktinya semua sudah ada di buku saya. Dan ini contoh kalau ada 3 beta. 3 beta tapi batasannya cuma beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1,1. Ini misal ya. Misalkan boleh seperti ini batasannya. Maka R-nya 0,11. Ini R-nya. Jadi sama persis dengan ini. 1,1. Dan dibuktikan juga tentang sifat-sifatnya. Cukup rest square ini, kemudian ini hanya mencari sum square total errornya, dan juga diuji errornya, koefisien determinansi R kuadrat mencarinya, ada juga uji. Ini model statistik linier yang bersifat normal. Yang bawah itu normal. Kalau tadi kan tidak tahu normal apa tidak. Kalau ini normal diketahui. Oke. Yang bawah ini dia sudah diketahui normal, maka boleh menggunakan maksimum likelihood karena fungsinya udah kelihatan, udah normal. Maka kita bisa menggunakan likelihood. Kalau belum tahu distribusinya, kita pakai least square. Nah, di buku saya juga udah jelas dengan menggunakan metode likelihood. Sudah pernah dibahas di metode sebelumnya, yaitu estimasi parameter digunakan. Hasilnya juga ditemukan ternyata beta likelihood sama dengan least square. Mana ya? Nah ini ya, ini beta likelihood kan ini sama persis dengan least square kan, sama persis dengan least square. Meskipun dia menggunakan fungsi distribusi normal. Nah ini kan normal loh, fungsi normal. Diterapkan normalnya, hasilnya setelah diturunkan samakan dengan 0 sama persis dengan
least square. Sampai di sini untuk model statistik linier ada yang mau ditanyakan? Lebih lanjut secara detail Anda bisa baca di buku referensi saya terutama. Kalau uji-ujinya saya kira nggak ada masalah, secara umum jelas ya. Uji-uji itu sebenarnya dipelajari di StatMat ya. Sama teorinya dengan StatMat, uji-uji hipotesa. Cuman kalau estimasi di StatMat belum tentu diberikan. Karena itu lebih spesifik di ekonometri. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau perlu disampaikan untuk dibahas, silahkan. Cuman bedanya ini ya, bedanya likelihood dengan least square kalau betanya sama persis tadi ya. Betanya ini sama persis dengan least square. Cuman variansi yang berbeda. Variansi kalau likelihood ditemukannya bentuknya berbeda. Variansi kan diturunkan terhadap sigma kuadrat ya. Nah ini variansinya berbeda. Nah, variansi likelihood ini adalah bias. Jadi berbeda dengan least square. Kalau ini bias. Bias itu bias ya. Kita kan baca bahasa Inggris bias. Bahasa Indonesianya bias. Tapi kalau Anda baca bahasa Inggris ya ini ya bias estimator. Berbeda dengan estimasi least square. Kalau least square ini yang WLS variansinya itu ini. Jadi di sini bedanya adalah ada 1/n. Kalau least square tidak ada 1/n. Ya. Ini bedanya ada 1/n, ini enggak ada 1/n-nya. Jadi kalau least square variansinya unbiased, tapi likelihood adalah bias. Jadi bias. Jadi kesimpulannya di kuliah ini 3 metode ya. Least square biasa dan least square restricted. Itu baik beta maupun sigma sama-sama unbiased. Tetapi untuk likelihood betanya yang unbiased, sigmanya yang biased. Jadi kalau kita mau mengestimasi rata-rata atau beta, kita boleh menggunakan likelihood. Tetapi kalau mengestimasi variansi sigma, kita nggak boleh pakai likelihood. Karena likelihood variansinya adalah bias. Cukup ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari buku referensi saya ini. Kalau memang pernah baca ya. Pak, berarti nanti UTS-nya sampai dalam? Tanya UTS. Ya, Pak. Kenapa? Kan belum saya kasih.
Ya, kalau memang nggak ada dan nggak sabar UTS-nya, saya berikan sekarang. Saya beritahukan sekarang. Kalau memang udah nggak ada yang tanyakan tentang materi. Yang jelas, Anda harus baca referensi untuk memahami. Tugas eksperimen inilah. Tugas eksperimen ini UTS. Jadi UTS-nya berupa tugas eksperimen yang dikerjakan masing-masing orang. Anda buat sebuah laporan portofolio ya, karena eksperimen ya, portofolio. Portofolio itu lengkap ya, ada seperti makalah penelitian ya, bukan makalah diskusi kelompok, presentasi PowerPoint, bukan. Tapi makalah penelitian. Ada cover, ada latar belakang, ada hasil pembahasan, ada kesimpulan, ada referensi, ada lampiran. Itu makalah penelitian. Sama kan calon-calon pembuat skripsi ya, belajar bikin laporan penelitian. Kalau dulu waktu mungkin eksperimen atau praktikum kuliah statistik, barangkali pakai buku langsung tinggal mengisi. Nah sekarang membuat sendiri. Laporan penelitian eksperimental dikerjakan masing-masing dengan rumusan masalah 3 ini. Pertama, bagaimana perbandingan penaksir-penaksir terhadap beta dan sigma kuadrat. Jadi yang ditaksir beta dan sigma kuadrat yang dihasilkan oleh metode LS, dan ML dengan nilai yang sebenarnya. Nah, ini kan bukan teoritis tapi praktis. Eksperimen itu praktis ya. Praktis itu berdasarkan data. Datanya apa? Nah, ini datanya adalah masing-masing sampean silakan cari data bebas. Kalau sama gimana? Nggak boleh. Harus berbeda. Masa nggak ada sih data mencari data kan gampang, masa cari beda aja susah. Gampang mencari data. Bertanya data apa Pak? Bebas. Berapa variabel? Bebas. Enak ya. Datanya bebas, berapa variabel? Bebas, berapa banyak datanya? Bebas. Yang penting Anda bisa menaksir parameter regresinya. Regresinya bentuknya apa? Nah, regresinya bentuknya apa ini? Sekarang regresinya berbentuk Cobb-Douglas yang pertama. Yang kedua regresinya berbentuk linier. Jadi misalkan gini. Sampean punya data. Data itu Y apa aja terserah, isinya banyak kan. Juga ada data X. X-nya mau berapa variabel? Bebas, mau 1 variabel, mau 2 variabel, 3, terserah. Terus Anda modelkan regresinya. Regresi yang pertama harus berbentuk linier, yaitu misalkan ini adalah A X1 plus B X2 kalau ada 2 ya. Dan seterusnya kalau ada banyak. Regresi kedua menggunakan Cobb-Douglas, yaitu bentuknya di sini X1, parameternya tadi beta, yang ini kan pakai A. Ini X2, B. Ini bentuknya Cobb-Douglas yang kedua. Yang pertama linier. Jadi ada 2 model. Ini semua sama datanya satu ini. Dijadikan 2 model. Kemudian diestimasi menggunakan OLS, RLS, dan likelihood. Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya ya yang dicari? Kemudian yang kedua, oh ya ini dengan yang sebenarnya itu artinya dibandingkan dengan hasil sebenarnya. Sebenarnya itu dari mana? Kita akan mengestimasi. Hasil sebenarnya itu misal begini.
Anda punya Y, Anda misalkan ini A-nya 2, ini 3. Berarti Z sampean bisa dibangkitkan melalui persamaan ini. X-nya kan sudah ada ya. Z-nya A kali X1 plus B kali X2. Hasil Z-nya kan ketemu. Z-nya ketemu dengan persamaan yang pertama. Nanti yang kedua juga begitu. Ini angka 2 dan 3 ini yang Anda misalkan, atau Anda temukan, atau Anda baca dari referensi, itu nilai sebenarnya Anda bandingkan dengan punya sampean ini. 3 metode ini mana yang sesuai atau lebih mendekati nilai sebenarnya ini. Kemudian Anda cari proporsi hipotesa yang tertolak. Nah, ini saya dispensasi nggak perlu dulu wes. Nggak perlu diuji. Yang penting dibandingkan aja. Bagaimana kesesuaian hasil eksperimen dengan teori. Kalau ini hasil eksperimen sampean dibandingkan dengan teori yang ada dan saya jelaskan tadi. Untuk membuktikan bagaimana teori itu sesuai nggak dengan praktek data yang Anda peroleh. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk tugas UTS-nya? Sudah ada gambaran. Kira-kira ada masalah apa yang kira-kira mungkin dihadapi? Itu Pak, kalau misalkan Bapak ngasih tugasnya hari ini, berarti dikumpulkannya hari Sabtu depan juga ya Pak? Oh ya, 1 minggu. Sabtu Jamnya, minggu. Pak. Maksimal jam 12 siang ya. Sabtu depan, maksimal jam 12 siang. Boleh, misalkan ya, tadi kan ngitung-ngitung matrik, itu kan ngitung-ngitungnya bebas, Anda pakai alat bantu apa aja terserah. Boleh pakai Excel. Kalau matrik Excel bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa pakai aplikasi lain. Maple kah? Atau MATLAB kah? Atau Minitab? Atau apa terserah. Itu alat. Alat jangan dibahas tapi dilampirkan. Mau saya paham ya? Kita alat itu bukan dibahas. Tapi alat bantu harus dilampirkan. Hasilnya yang dibahas. Bedakan alat dengan pembahasan. Jadi pembahasan jangan menjelaskan Maple, jangan menjelaskan Excel, jangan menjelaskan MATLAB. Tapi hasil yang diperoleh itu tampilkan di pembahasan. Angka-angkanya maksud saya. Hasil output program bisa dilampirkan. Data-data dilampirkan. Tapi sebagaimana penelitian, deskripsi data mungkin itu penting. Bab pertama. Bab 1 kan ada MathPen. Kayak skripsi gitu ya. Kan penelitian itu ada MathPen bab 1. Pendahuluan itu kan komplit ya. Terus apakah perlu bab 2 kajian teori? Kajian teori perlu. Teorinya bebas dari mana saja, yang penting ditulis referensinya. Kalau nggak ditulis referensi maka dikatakan plagiat. Kemudian apa bab 3? Bab 3 pembahasan. Bab 4 apa? Kesimpulan. Terakhir referensi dan lampiran. Persis seperti Anda mau nyusun proposal. Tapi ini proposal udah jadi. Penelitian. Oke, ada yang tanyakan? Data bebas, pembahasan sesuai dengan rumusan masalah. Karena ini tugas pribadi dan merupakan tugas UTS, maka saya akan menolak laporan kalau ada yang sama. Misalkan copy paste dari temennya yang lain. Wah, ini kelihatan banget cuma ganti angka, ganti data. Ini yang nggak boleh.
Ya. Copy paste itu boleh kalau bab 2. Bab 2 kan referensi ya. Ada referensinya ditulis, copy paste boleh. Tetapi kalau misalkan itu pembahasan, copy paste cuma ganti angka, ini yang nggak boleh. Bisa dipahami? Jadi materi bab 2-nya apa, Pak? Ya, Anda cari referensi mengenai estimasi parameter, mengenai ULS. Pokoknya materi-materi yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, itulah bab 2. Tinggal copy paste dari referensi, banyak ya. Jangan ngetik sendiri terlalu lama ya. Anda ngopi dari skripsi bab 2 boleh, asal ditulis referensinya. Referensinya bukan penulis skripsi, bukan, tapi buku aslinya. Kalau rumusan masalah memang sama ya. Bedanya apa? Bedanya pada data apa gitu ya. Ditambahi pada data, misalkan data, sampai kan punya data masing-masing. Jadi di situ keterangan yang membedakan di sini pada data saham misalkan. Ya ditulis data saham apa gitu. Bedanya di sini. Rumusan masalah karena datanya berbeda. Tujuannya menyesuaikan. Kalau Anda kesusahan mencari lihat contohnya, lihat di buku referensi saya ya. Di situ ada contoh-contoh laporan eksperimen. Buku saya kan sudah Anda punya kan, berupa e-book ya, free kan. Dibaca itu ada contoh laporan eksperimennya. Tentunya Anda nggak boleh pakai data itu, data yang Anda punya sekarang, dan jangan terlalu lama datanya ya, kalau bisa maksimal tahun 20. Oh, maksimal sih. Maksimal 5 tahun ke belakang. Datanya 5 tahun ke belakang. Dari misal tahun 95 sih. 95 ya, 5 tahun ke belakang. 95 tahun 2015. Tahun 2015 minimal, maksimal 5 tahun ke belakang, supaya kita datanya tidak terlalu lama, harus data yang aktual. Anda boleh pakai data produksi apa, produksi pabrik apa gitu, terserah. Mau cari referensi dari mana terserah, mau cari referensi dari penelitian jurnal artikel bebas, yang jelas tulislah referensinya, itu yang penting. Nanti akan hasil yang dikumpulkan, hati-hati. Kita tahu ya, kita kan zaman online itu bebas ngambil dari sumber manapun, tapi kebebasan itu juga dibatasi dengan batasan-batasan secara ilmiah tentunya ya. Sehingga nanti hasil kumpulan UTS sampean akan saya cek Turnitin. Ada faktor plagiat enggak dengan artikel atau jurnal orang lain, maksud saya begitu. Supaya kita belajar menggunakan Turnitin, nanti akan saya cek Turnitin. Kalau memang itu hasil kerjaan sendiri, pembahasan terutama, nggak mungkin sama dengan orang lain. Kalau bab 2 memang banyak ngambil dari referensi, pasti ada banyak samanya dengan artikel atau mungkin penelitian orang lain, tidak masalah. Yang penting pembahasan. Pembahasan itulah milik kita. Cukup ya.
Ini masih mending ya, masih buat laporan aja. Mungkin kalau dosen lain di kuliah matematika pilihan, apalagi aplikasi, itu mungkin malah disuruh masukkan ke jurnal. Anda nggak perlu sampai masukkan ke jurnal. Cukup belajar di laporan aja. Kira-kira angkatan sampean sudah ada yang mengikuti penelitian hibah fakultas belum? Belum ya? Belum ada Belum, yang angkatan sampean. Nah, sebagai pembelajaran untuk hibah penelitian mahasiswa per jurusan itu diambil 10 judul per jurusan, per angkatan 10 judul. Dan itu penelitian kelompok biasanya 3 orang per kelompoknya. Nah, ini sebagai latihan aja. Cukup? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya. Kayaknya tugas UTS ini lebih berat daripada keuangan. Ya, lebih berat keuangan. Kenapa? Karena ini menyangkut tugas akhir sampean kan ekonometri. Ekonometri seperti ini. Metode-metode yang dipakai mungkin juga akan hampir sama dengan seperti ini, regresi. Karena itu diambil pembelajarannya dimanfaatkan supaya nanti nyusun skripsinya lebih gampang. Saya arahkan menuju ke skripsi. Memang regresinya memang bukan sesederhana ini, lebih kompleks lagi. Regresi Ridge kan itu lebih kompleks lagi. Nah, yang sederhana ini harus bisa, makanya saya cek di sini bisa tidaknya. Kalau ini bisa dan sempurna, ya mungkin skripsinya lancar. Itu ya, regresi Ridge. Regresi Ridge itu enggak saya bahas di kuliah ini terlalu tinggi mungkin. Nanti dibahas di bimbingan skripsi kalau memang lulus ekonometri. Syaratnya harus lulus ekonometri ya skripsi. Karena nggak mungkin tuh ngambil skripsi ekonometri nggak lulus ekonometri. Cukup ya, nggak ada yang tanyakan dan dibahas. Ingat ya, Anda boleh konfirmasi, koordinasi, bekerja sama satu tim ini, tetapi ngetiknya sendiri-sendiri. Gitu ya. Cara-caranya boleh konfirmasi, bagaimana caranya boleh cari tahu, cari bersama. Tapi ngetiknya sendiri-sendiri. Jangan copy paste, yang penting itu. Data berbeda jelas, nggak boleh sama. Cukup, bisa dipahami, bisa dilaksanakan ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Saya harapkan bisa baik nilainya mencapai 85. Kalau memang laporannya bagus, saya pasti nilai 80. Tahun kemarin itu laporan ini UTS ekonometrika itu paling rendah 65. Paling tinggi 95. Nah, saya hanya mengharap di sini rata-rata 85. Rata-rata ya, berarti boleh dong Pak 100. Tapi nggak mungkin saya ngasih nilai 100 ya. Paling tinggi 95. Nilai 100 sempurna itu nggak ada. Dan mungkin akan saya kasih nilai 50. Kenapa? Udah capek-capek kok 50 nggak lulus kan. Ya kalau memang mengumpulkan nggak mungkin ngasih 50. Tapi kalau emang nggak ngumpulkan bisa jadi. Masa sampai nggak ngumpulkan kan gitu ya. Begitu. Cukup ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Semoga bisa dipahami. Semoga minggu depan bisa mengerjakan 1 minggu ini dengan baik. Sehingga apa yang kita harapkan dengan hasil yang terbaik. Dan memuaskan bagi kita dapat tercapai. Alhamdulillahalamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.